Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue, Zul Hamadam. Kalian tahu ketika gue duduk di sofa ini sendirian gue bakalan ngapain? Oke, jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Slamet. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sebelumnya, gue pengen ngucapin makasih banyak buat Bang Jumali Wibowo yang udah ngizinin gue untuk membahas ceritanya di channel ini. Buat kalian yang pengen tahu siapa sih Bang Wibowo ini, bisa kalian langsung cek di Instagramnya, ada di bawah sini. Buat kalian yang belum tahu Gunung Slamet, jadi Gunung Slamet ini gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Slamet ini banyak sekali kisah mistis dan mitos-mitos yang sangat mencekam di kalangan para pendaki maupun warga setempat. Penasaran dengan video Bang Wibowo kali ini? Tonton video ini sampai habis. Oke sob, jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Slamet dari sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai Wibowo. Halo, gue Wibowo. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue pas gue mendaki ke Gunung Slamet. Oke, langsung kita mulai aja ke ceritanya. Jadi awalnya gue sama teman-teman gue pengen ke Gunung Merbabu. Cuman gak lama teman-teman gue pada ngajakin kumpul tuh. Soalnya pada kumpul lah di rumah gue. Dan di situ ternyata teman-teman gue pada pengennya ke Gunung Slamet. Akhirnya di situ kita memutuskan buat sepakat, ya udah kita ke Gunung Slamet aja. Awalnya kita ke Gunung Slamet ini pengennya naik bis. Di situ gue udah enjoy lah, ya udah ya kita naik bis. Dan tiba-tiba teman-teman gue pindah haluan, kita naik motor aja yuk. Di situ gue udah agak kaget juga. Cuman karena kesepakatan bersama, ya udah nggak apa-apa. Singkat cerita, pada pertengahan Desember tahun 2016, gue langsung tuh melakukan perjalanan. Tuh gue jalan ke kota Tegal malam-malam dari Jakarta. Sampai di kota Tegal itu gue keesokan harinya. Nah di situ gue memutuskan buat naik ke Gunung Slamet via jalur Guci. Di jalur Guci ini ada mitos manusia pendek jalur Guci. Di situ gue sebenarnya udah tahu mitos ini. Cuman gue masih rada-rada kalem lah, karena niatnya juga baik ya kan buat naik ke gunung ini. Akhirnya nggak lama kita semua kompak lah tiba di base camp. Dan di situ kami bertemu oleh Mapala, salah satu dari universitas yang ada di Jakarta. Akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol lah. Dan nggak lama petugas base camp datang. Di situ kami langsung tuh mencari informasi mengenai jalur Guci Gunung Slamet. Di situ petugas base campnya ngejelasin secara rinci informasi-informasi yang ada di sini. Dan di situ dia ngasih pesan. Jadi dia ngomong gini. Jika nanti kalian saat berada di puncak, kalian melihat ada asap berwarna putih yang keluar dari sela-sela batu, kalau bisa itu jangan kalian hirup. Soalnya itu bau belelang. Dan jika bau belelang ini sangat menyengat, lebih baik kalian ambillah handuk atau sapu tangan dan kalian taruh di hidung. Itu insya Allah bisa menghilangkan bau yang sangat menyengat. Akhirnya sekiranya informasi itu udah cukup buat pendakian kita besok, langsung tuh kita malam itu langsung melakukan. Akhirnya malam itu kita langsung tuh istirahat dan keesokan harinya kita bangun. Dan ternyata di sini gua dan teman-teman gua bangunnya kesiangan. Akhirnya si Mapala ini jalan duluan. Jadi Mapala ini jalan jam 8 pagi. Dan di situ gua kesiangan tuh ya kan. Akhirnya gua langsung prepare pas bangun, gua siap-siap lah buat memulai pendakian. Di situ gua baru jalan melakukan pendakian itu jam 10. Jadi gua selisihnya 2 jam sama yang Mapala ini. Akhirnya di situ gua langsung tuh jam 10 kita jalan menuju ke Gunung Slamet. Di perjalanan pertama itu kita ngelewatin kayak jalur masuk hutan gitu, dan di situ jalurnya masih bisa dilewati kendaraan roda 4.
biasanya dilewati sama mobil-mobil petani yang ada di situ lah, membawa hasil panenannya. Akhirnya kita jalan-jalan, nggak lama kita sampai nih di pos 1. Dan di pos 1 ini, gue sama teman-teman gue istirahat dulu dong. Kita santai, kita nyemil-nyemil, kita segala macem. Dan tiba-tiba di sini kaki gue ternyata di sepatu gue tuh banyak pacet. Akhirnya di situ kita semua bersihin dulu tuh pacet-pacet yang ada di sepatu. Setelah pacet udah bersih semua, kita jalan tuh. Tiba-tiba di tengah perjalanan menuju ke pos 2, hujan perlahan turun. Di situ hujan kecil, gerimis-gerimis. Kita tetap tuh melakukan perjalanan tipis-tipis. Di bawah rintik-rintik hujan, nggak lama kita sampailah di pos 2. Ternyata Mapala yang tadi ini dia udah bangun tenda di pos 2. Akhirnya di situ gue bilang, "Bang, kita mau neduh dulu bang, boleh nggak?" Akhirnya dia ngebolehin kita buat neduh. Di situ kita neduh dulu tuh. Tim gue jadi gue neduh dulu di tempat Mapala ini di pos 2. Akhirnya kita neduh. Nggak lama kita neduh, hujan udah mulai reda di situ. Akhirnya gue langsung tuh, ayo kita lanjut perjalanan lagi. Gue langsung melanjutkan perjalanan buat menuju ke pos 3. Gue jalan santai, kita jalan pelan-pelan, sampailah di pos 3. Di sini masih belum ada hal-hal aneh yang kita alami semua. Akhirnya kita jalan tipis-tipis, jalan. Nggak lama kita sampai di pos 4. Itu udah sekitar jam 4:30 lah. Akhirnya di pos 4 kita langsung tuh sebagian dari kita ngambil air buat perbekalan lah. Karena di situ air udah berkurang lumayan banyak. Dan kita harus mengambil air lagi. Di situ sebagian dari teman kita ada yang ngambil air tuh, sebagian dari teman gua ambil air. Sambil menunggu, kita bingung tuh di situ. Karena kata orang base camp juga, dari pos 4 ke pos 5 ini jaraknya nggak jauh-jauh banget. Akhirnya jam 5 sore kita memutuskan buat melanjutkan perjalanan ke pos 5. Nyampe di pos 5, ternyata di situ nggak ada tenda sama sekali. Dan akhirnya di situ kami memutuskan buat gimana nih, sepi lagi. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita bangun tenda tuh di situ. Kita bangun tenda. Setelah tenda jadi, kita langsung dong masuk ke dalam tenda tuh satu tim. Kita masuk ke dalam tenda, langsung tuh kita semua ganti baju, kita ganti pakaian lah. Karena kan pakaian juga udah ada yang basah, ada yang pokoknya udah gak enak lah dipakainya. Akhirnya kita ganti pakaian. Akhirnya nggak lama teman kita langsung tuh ada yang masak. Karena di situ perut udah pada kelaparan juga ya kan. Kita masak. Nah pas kita lagi masak, tiba-tiba ada kayak segerombolan pendaki lah yang datang ke pos ini. Di situ kita masih biasa aja, mungkin emang ada pendaki lain kali di situ. Kita lanjutin masak. Nah tiba-tiba pas kita lagi masak itu ada kayak suara ngebangun tenda, terus ada memasok pasak. Itu suaranya benar-benar jelas banget, kedengaran sampai dalam tenda kami di situ. Akhirnya kita berpikir positif lah. Mungkin ini pendaki yang pengen melakukan summit besok. Karena kan di sini juga pos terakhir ya kan. Di situ juga ada suara kayak bercandaan wanita. Nah udah, akhirnya kita udah biarin, mungkin emang benar ada pendaki lain. Di situ kami nggak ngeliat ke depan, nggak logit ke depan lah gitu. Kita makan. Nah setelah makan kita langsung tuh selimutan SB. Di situ kita selimutan SB, perut juga udah kenyang, mager ngapa-ngapain dong di situ. Nah kita tidur. Tiba-tiba pas kita tidur semua, kita bangun dalam keadaan tenda itu udah basah semua. Tenda kita udah air semua. Dan di situ ternyata hujannya gede banget, dicampur petir seperti lecutan kuda lumping. Akhirnya saya bingung dong di situ. Aduh, basah semua lagi nih, gimana ya? Akhirnya di situ kita berdoa, meminta perlindungan lah di situ. Kita berdoa semuanya. Nggak lama ada suara azan. Tiba-tiba nih ada suara azan dari desa terdekat mungkin. Ada suara azan. Nah di situ hujan perlahan agak redahan. Dan gak lama suara azan ada suara mengaji. Di situ kami mulai tenang. Nah yang anehnya
yang tenda ini nih, pas malam itu, pas yang hujan-hujan gede itu banyak headlamp nyentel ke arah tenda kami, itu banyak yang lewat lah. Itu posisinya lagi hujan gede di situ. Aduh, jadi merinding nih gue. Di situ posisinya lagi hujan gede, ya kan? Nah, yang gue bingungin banget ini, kenapa pendaki ini nggak neduh gitu ke gua? Misalnya dia bilang, "Mas, kita neduh dulu ya, numpang neduh gitu." Atau gimana? Yang gue bingung itu di situ. Kenapa dia, maksudnya dia malah hujan-hujanan, padahal posisi udah malam. Pasti dingin dong, apalagi hujan gede. Cuman pendaki ini bener-bener nggak minta neduh gimana, gue nggak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba dia langsung hilang. Akhirnya di situ gue udahlah, gue hilangin hal-hal negatif dalam diri gue di situ. Gue langsung tuh tidur malam itu dengan keadaan tenda yang basah. Di situ bener-bener nggak nyaman banget. Lu bayangin aja tenda basah kita tidur, wah gimana itu rasanya. Akhirnya gue tidur tuh sama teman-teman gue semuanya. Besokannya gue bangun. Nah pas gue bangun ini, gue langsung tuh prepare buat melakukan perjalanan menuju ke puncak Gunung Slamet. Nah pas kita langsung prepare tuh nggak lama ya kan, kita makan dulu, kita makan santai ya kan. Habis itu di situ kita langsung tuh melakukan perjalanan summit. Nah yang anehnya ini, pas kita bangun, kita keluar tenda itu, di sekitar pos 5 nggak ada tenda sama sekali. Aneh nggak? Jadi tuh pas kita keluar ini bener-bener nggak ada tenda sama sekali. Padahal semalam pas gua sama teman-teman gua tidur, pas gua sama teman-teman gua lagi masak, itu bener-bener ada yang masang tenda. Banyak ada soal bercandaan cewek, dan ada soal masang tenda, masuk pasak. Itu banyak, pokoknya banyak banget orang. Dan posisinya itu malam Jumat. Akhirnya udahlah, gue bilang gue harus positif nih, jangan sampai ada pikiran hal-hal negatif. Karena gue juga takutnya gue jadi down gitu, dan teman-teman gue jadi malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya udahlah, ayo kita lanjut aja, kita jalan ke puncak. Nah kan jalurnya kan dia agak-agak pasir gitu ya. Di tengah perjalanan ini tiba-tiba di situ langsung kabut tebel. Itu di situ kita bingung. Kita mau naik nggak bisa jalan karena ketutup kabel semua, ketutup kabut semua. Dan kita turun juga itu rapet sama kabut. Kayaknya di situ kita semua bingung dong. Kita memutuskan buat ya udah kita istirahat dulu, kita berhenti dulu 15 menit di sini. Dan alhamdulillahnya setelah 15 menit ini tuh mungkin kita dikasih kesempatan kali ya. Di situ itu tiba-tiba kabutnya hilang dan kita dikasih jalan buat menuju ke puncak. Di situ kami nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita langsung lah jalan menuju ke puncak. Kita jalan menuju ke puncak dan sampailah di puncak Gunung Slamet nih. Sampai di puncak kita langsung tuh kita foto-foto segala macem lah. Akhirnya setelah kita selesai foto-foto, tiba-tiba di sini bau belerang mulai menyengat. Akhirnya udah yuk kita turun aja. Kita langsung tuh satu tim turun ke bawah, memutuskan buat turun. Di sepanjang perjalanan turun, kita selalu teriak, awas batu, awas batu. Karena yang kita takutin ini, pendaki yang pengen naik ini kena batu atau gimana. Karena kan kita juga semuanya nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Contohnya kayak kita ada yang kena batu dan kita cedera di situ atau gimana lah. Akhirnya alhamdulillahnya kita aman tuh. Sampailah kita di tenda di pos 5. Kita sampai di pos 5 karena takut kemalaman, dan di situ posisi logistik sudah semakin menipis. Oke, ayo kita langsung yuk ngegulung tenda. Gue ngegulung tenda nih sama temen-temen. Kita rapi-rapi semuanya dan langsung kita memutuskan buat turun ke bawah. Itu di situ gue bener-bener ngilangin hal-hal negatif dalam diri gue. Gue tetap positif, gue husnuzon terus lah. Gue nggak mau pikiran yang negatif. Gue jalan perlahan sampai di pos 4. Alhamdulillah aman. Gue jalan lagi. Nah, pas di pos 4 pengen ke pos 3 ini, gue ketemu sama Mapala yang awalnya pengen naik bareng sama Mapala yang dari Jakarta itu. Gue ketemu, nah dia nanya di situ, bang, di atas ada orang nggak? Di situ gue jawab, ada bang, ada orang di atas. Akhirnya gue jalan tuh perlahan. Jadi gue jalan turun, dia baru jalan tuh ke pos 5. Akhirnya gue tuh tim jalan
sampai pos 2, sampai pos 3 tuh masih aman. Sampai pos 2 aman. Sampai pos 3, pos 1 gua aman. Pokoknya gua alhamdulillahnya nih turun nggak ada kendala apa-apa. Gue jalan turun sampailah di base camp. Nah, pas di base camp ini gue langsung tuh ngomong ke petugasnya kalau gue ngalamin hal-hal yang aneh. Dan tiba-tiba ternyata saat gue naik ke Gunung Slamet hari itu tuh, yang naik itu cuma 2 kelompok doang, nggak ada kelompok lain. Jadi cuma ada kelompok gue sama kelompok si Mapala ini. Jadi siapa orang yang rame itu yang bangun tenda di pos 5? Aduh, gue jadi merinding nih. Di situ tuh yang anehnya lagi, bener-bener itu suara bener-bener pendaki. Aneh gak sih? Akhirnya udah kita positif. Tetap tuh gue masih belum ngomong apa-apa. Gue satu tim pulang ke Jakarta. Gue pulang ke Jakarta. Akhirnya kesana kesini gue nanya-nanya ke orang-orang. Nah, gue kumpul nih sama Mapala yang itu. Mapala yang dari universitas salah satu di Jakarta. Gue kumpul, nah di situ gue ngomongin nih kejadian aneh ini. Gue ngomongin, ternyata dia juga ngiranya emang yang naik itu cuma 2 kelompok doang. Kelompok gue sama kelompok dia. Dan di situ posisinya gue jadi naik itu posisi malam Jumat. Itu yang kejadian gue di pos 5 malam-malam itu malam Jumat posisinya. Nah, di situ juga dia bercerita manusia pendek jalur Guci Gunung Slamet. Di situ kok malam itu tuh, aduh, gue jadi merinding banget ini. Itu malam itu gue makin menciut nyali gue karena dengan mitos-mitos yang kacau ini. Akhirnya gue langsung lah kita selesain. Alhamdulillahnya nih kita semua selamat, nggak ada hal yang tidak diinginkan lah, entah kita kesesat atau gimana gini. Alhamdulillahnya aman, nggak ada kendala apa-apa. Cuman kendala mistis yang itu tuh. Dan di situ ternyata kami baru sadar suara yang kami dengar yaitu terdengar tapi tidak terlihat. Dan ditambah cerita manusia pendek jalur Guci Gunung Slamet membuat nyali kami ciut. Dan setelah kami ingat-ingat, ternyata malam saat kami kejadian di pos 5 itu adalah malam Jumat. Dan cerita gue sampai di sini. Makasih buat kalian yang udah dengerin cerita gue sampai habis. Gue Wibowo pamit. Oke sob, balik lagi sama gue Adam. Jadi tadi kita habis ngedengerin cerita dari Bang Wibowo. Menurut gue emang ceritanya gokil juga sih. Jadi judul dari ceritanya itu terdengar tapi tidak terlihat. Dan manusia pendek jalur Guci ini emang gue juga udah pernah dengar sih mitos-mitos tentang manusia pendek ini. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita Bang Wibowo ini yaitu saat kita ngalami hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal yang aneh di gunung, sebaiknya kita tahan dulu nih. Cerita ini kita tahan dulu supaya pendakian kita ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kita sampai di bawah, kita sampai di rumah atau barulah kita ceritain ini semua. Hal-hal yang aneh boleh kita ceritain. Soalnya kalau kita ceritain pas kejadian itu juga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke sob, buat kalian yang mempunyai kisah mistis di pendakian kalian dan pengen gue ceritain di channel ini, bisa kalian kirimkan cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim ke email yang udah gue cantumin di deskripsi. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video yang dikit ini ada manfaat buat kalian. Gue Zula Madam. Sampai jumpa di video selanjutnya.